Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri Oktaviani, NIM 1918130, dan teman saya Eri Dwi Saputra, NIM 1918008. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu perancangan simulasi lampu otomatis menggunakan tiket. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh Eri. Bab 1 Latar belakang. Sejalan dengan perkembangan pembangunan, jumlah kebutuhan daya listrik di Indonesia cenderung naik pesat. Peningkatan kebutuhan daya listrik dapat diakibatkan oleh penambahan bahan baru. Dapat juga disebabkan karena borosnya pemakaian daya listrik. Pemborosan energi listrik harus dicegah karena pasokan daya listrik PLN semakin terbatas. Penghematan energi listrik dapat menguntungkan konsumen dan produsen. Penelitian ini mengambil topik tentang perancangan lampu otomatis berdasarkan sensor LDR. Sensor LDR akan mendeteksi kuatnya intensitas cahaya yang ada di dalam ruangan. Lampu penerangan suatu ruangan akan menyala sendiri apabila ada orang dalam ruangan tersebut dengan intensitas cahaya redup dan akan padam dengan sendirinya bila orang tersebut keluar ruangan. Dengan kata lain, sensor kehadiran orang dan sensor intensitas cahaya ini akan diaplikasikan sebagai saklar otomatis. Pengaturan lampu penerangan biasanya dengan menggunakan saklar untuk menghidupkan atau memadamkan lampu dengan mengoperasikan saklar secara manual. Orang yang masuk ruang gelap pasti akan menyalakan lampu, namun apabila orang tersebut akan keluar ruangan, belum tentu orang tersebut ingat mematikan lampu ruangan yang menyala. Apabila hal tersebut di atas terjadi dalam waktu yang lama, maka akan terjadi pemborosan. Untuk menghindari pemborosan energi listrik, maka dalam penelitian ini dibuat dan dibahas rangkaian otomatis untuk mengendalikan lampu. Selanjutnya, bab 2 akan dibacakan oleh Anindita. Bab 2 yaitu perancangan alat. Alat-alat yang digunakan yang pertama adalah Arduino Uno, merupakan sebuah board mikrokontroler yang merupakan dasar dari Atmega 32P. Selanjutnya yaitu power supply, sebuah barang yang dapat menyuplai energi listrik untuk satu atau lebih beban listrik. Selanjutnya yaitu relay. Relay dapat membuka dan menutup rangkaian memanfaatkan pengaruh dari rangkaian lain. Selanjutnya, resistor yaitu merupakan salah satu komponen pasif yang diberi lambang R yang memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik. Selanjutnya adalah lampu. Lampu adalah sebuah alat atau perangkat yang menghasilkan cahaya ketika dialiri oleh aliran listrik. Selanjutnya yaitu light dependent resistor atau yang biasa kita sebut dengan sensor LDR merupakan sebuah sensor cahaya. Selanjutnya kita juga menggunakan sensor ultrasonik, merupakan sebuah instrumen yang menggunakan gelombang ultrasonik. Selanjutnya kita juga menggunakan LCD yang digunakan di berbagai bidang kehidupan, berfungsi sebagai tampilan dari suatu grafik, data, huruf, atau juga karakter. Selanjutnya yaitu kita menggunakan sensor temperatur, merupakan salah satu di antara banyak jenis sensor temperatur. Sensor ini berupa integrated circuit yang memiliki cara kerja menggunakan keluaran yang berupa tegangan listrik yang berubah-ubah secara linear terhadap temperatur Celcius, menyesuaikan perbandingan antara tegangan dan satuan suhu yang terjadi pada sensor tersebut. Selanjutnya, fungsi dan cara kerja. Fungsi dari Arduino Uno membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Selanjutnya, fungsi power supply yaitu sebagai alat yang memberikan suplai arus dan tegangan listrik pada rangkaian elektronik. Selanjutnya, fungsi relay pada rangkaian elektronika yaitu sebagai media stimulus untuk mengubah listrik kecil menjadi arus listrik yang lebih besar. Selanjutnya, fungsi dari resistor yaitu untuk mengatur dan membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian dan sebagai alat untuk membangkitkan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Selanjutnya, fungsi dari lampu yaitu mengubah energi listrik menjadi cahaya. Selanjutnya, fungsi dari sensor LDR
yaitu yang biasa digunakan sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Selanjutnya, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik, umumnya berfrekuensi 40 Hz. Selanjutnya, yaitu LCD. Fungsi LCD secara umum adalah sebagai layar atau display digital yang menghasilkan citra pada permukaan bidang yang datar. Selanjutnya, yaitu fungsi dari sensor temperatur, yaitu digunakan untuk mengukur suhu pendingin mesin-mesin pembakaran internal. Selanjutnya, yaitu tabel wiring. Ini adalah yang pertama, gambar pertama itu menunjukkan rangkaian awal dari rangkaian kami. Dan selanjutnya, wiring tabel itu menjelaskan pin yang kita gunakan. Yaitu di sini pada Arduino Uno kita menggunakan pin 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan 2. Lalu kita juga menggunakan untuk 5 volt, GND, A0, dan A1. Bab selanjutnya adalah implementasi hasil, akan dijelaskan oleh teman saya Esti. Berikut adalah source code dari rangkaian simulasi perancangan simulasi lampu otomatis dari kelompok kami. Berikut adalah source code-nya, dan di sini akan ada analisa atau penjelasan dari source code di atas. Yang pertama yaitu kita inisialisasikan pin LCD terlebih dahulu, lalu kita deklarasikan sensor untuk suhu, sensor untuk ultrasonik, dan deklarasikan variabel untuk cahaya. Lalu kita masuk pada proses setup, kita inisialisasikan pin tiap variabel untuk inputnya, dan kita masuk pada void loop-nya. Yang pertama yaitu sensor suhu. Kita masukkan untuk menghitung suhu. Jika hasil perhitungannya kurang dari batas perhitungan yaitu 40, maka lampu akan menyala dan menampilkan pada LCD. Dan jika nilai suhu lebih besar dari 40, maka lampu akan mati dan akan tampil juga di layar LCD. Selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Yaitu pertama kita masukkan rumus jarak. Apabila kurang dari 100, maka lampu akan menampilkan angka jarak, dan apabila jarak lebih dari 100, maka lampu akan mati. Selanjutnya, untuk sensor cahaya kita tidak akan menampilkan pada LCD, kita akan menampilkan pada serial monitor. Jika cahaya sama dengan 200, maka LCD akan hidup, dan jika lebih dari 200, maka lampu akan mati. Berikut adalah hasil rangkaiannya. Dan di sini contoh dari rangkaian kami. Dan selanjutnya itu kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian dengan judul penelitian perancangan simulasi lampu otomatis dengan sensor LDR dan ultrasonik dengan Tinkercad, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Simulasi ini dilakukan dari web Tinkercad. Pada simulasi ini dilakukan dengan menggunakan relay yang akan menerima informasi dari sensor yang diberikan oleh Arduino Uno. Untuk memutuskan apakah relay kondisi on atau off, kondisi pada tiap lampu bergantung pada kondisi sekitar dan kondisi sensor. Jika syarat untuk lampu menyala terpenuhi pada sensor, maka lampu akan menyala. Begitupun sebaliknya, hasil output daripada sensor ultrasonik dan suhu ditampilkan melalui LCD dengan nilai masing-masing sensor untuk sensor. Pada penelitian ini, alat yang dirancang pada simulasi dapat dikembangkan, namun tetap kita harus memastikan setiap aspek jika ingin mengembangkan alatnya. Sekian penjelasan dari kelompok ini. Bila ada kesalahan kata atau salah mengucapkan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.